Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos bersama channel Indo Sasamke, Indonesia Sabang sampai Merauke. Semoga di kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Oke bos, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari salah satu channel, yaitu channel Dunia Scoop, yang membahas mengenai sejarah terciptanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa menjadi sangatlah penting bagi suatu negara. Karena apa? Bahasa adalah identitas dari suatu negara. Maka dari itu, pemuda-pemuda Indonesia pada tempo dulu mengadakan suatu forum ataupun suatu kongres yang intinya untuk membahas masalah bahasa. Dan dari kongres tersebut terciptalah suatu bahasa, yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke bos, bagaimana videonya? Langsung saja kita saksikan. Hubungan Indonesia-Malaysia seringkali memanas karena persoalan klaim-mengklaim ataupun perebutan pengaruh sosial budaya. Contohnya mengenai bahasa. Belum lama ini Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, yang dibalas oleh pihak pemerintah Indonesia dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia lah yang lebih pantas. Tidak sedikit pula orang Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah toh sebenarnya bahasa Melayu, sehingga harus dihitung sebagai bahasa Melayu dalam statistik jumlah penutur bahasa. Di video kali ini, Dunia Scoop akan membahas mengenai perdebatan bahasa antara negara Indonesia dan Malaysia. Bahasa Melayu. Sebelum kita mengenal mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, mari kita bahas sedikit tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan terutama di Asia Tenggara Maritim. Bahasa ini menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa resmi di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan menjadi akar dari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dan bahasa kebangsaan di Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Kepulauan Nusantara. Migrasi kemudian juga turut memperluas pemakaiannya. Selain negara tersebut, bahasa Melayu dituturkan pula di sebagian kecil Filipina, Sri Lanka, dan Thailand Selatan. Bahasa ini juga dituturkan oleh penduduk Pulau Natal dan Kepulauan Cocos yang menjadi bagian Australia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita pakai sebagai bahasa persatuan sampai hari ini dikembangkan dari bahasa Melayu klasik yang dahulu banyak dipakai di kerajaan-kerajaan Melayu dan Kesultanan Malaka. Sebelum tahun 1926, masyarakat kita juga menyebut bahasa yang kita pakai sekarang sebagai bahasa Melayu. Bahkan ejaan Opoidsen sendiri adalah sistem ejaan untuk bahasa Melayu. Nah, mengapa sekarang dinamakan bahasa Indonesia? Itu ada sejarahnya. Berawal dari sebuah forum yang diadakan pada tanggal 2 Mei 1926 yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Pada saat itu terjadi perdebatan yang sengit antara seorang pemuda berdarah Minang bernama Muhammad Yamin dengan seorang pemuda berdarah Madura bernama Muhammad Tabrani tentang identitas bahasa persatuan. Muhammad Yamin pada saat itu mengusulkan bahwa bahasa Melayu yang sehari-harinya dipakai sejak lama oleh kalangan Bumiputra untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun usulnya ini dibantah dan ditentang oleh Muhammad Tabrani. Menurut Muhammad Tabrani, jika bangsa ini dinamakan Indonesia, ya nama bahasanya haruslah bahasa Indonesia. Tentu saja oleh Muhammad Yamin, bantahan Muhammad Tabrani ini langsung disanggah. Tidak pernah ada bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Yang dengan cepat dibantah lagi dengan tidak kalah ngotot oleh Muhammad Tabrani.
Kalau belum ada, ya harus dilahirkan di Kongres Pemuda ini. Dan ternyata yang dimaksud oleh Muhammad Tabrani sebagai bahasa Indonesia, ya bahasa Melayu yang kita kenal sebagai bahasa persatuan sekarang ini, yakni bahasa Melayu yang mendapat banyak pengaruh beberapa bahasa lokal di wilayah Kepulauan Indonesia, misalnya bahasa Jawa, Minangkabau, Bugis, Makassar, dan lain sebagainya, serta mendapat pengaruh dari bahasa asing yang disebabkan oleh kontak sejarah dan keterikatan sejarah dengan bahasa lain dari wilayah lainnya. Bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa Indonesia inilah yang kemudian diusulkan di Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Dan dengan ini, Indonesia berhasil memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia. Memang tidak kita pungkiri bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Tetapi seiring perkembangannya waktu, bahasa Indonesia telah banyak sekali mengalami perkembangan-perkembangan. Contohnya kosakata bahasa Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai aspek. Contohnya, bahasa Indonesia telah banyak sekali menyerap dari berbagai bahasa. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Portugis, dan bahasa-bahasa dari suku-suku yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai bahasa Melayu. Oke bos, kita lanjut lagi videonya. Bahasa Malaysia. Nama resmi bahasa untuk negara Malaysia bukan bahasa Malaysia, tapi bahasa Melayu. Sejarahnya, pada era kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, memperkenalkan istilah bahasa Malaysia sebagai nama untuk bahasa kebangsaan Malaysia karena terpengaruh dengan negara tetangga, Indonesia. Istilah ini kemudian diterima dan dipakai secara meluas. Sebenarnya istilah bahasa Malaysia itu tidak disumbangkan oleh Tuanku Abdul Rahman, tetapi timbul secara spontan setelah tragedi 13 Mei 1969. Hal ini terbukti dalam pemberitaan media massa pada saat tersebut. Pada saat itu ada semacam persetujuan banyak orang terhadap istilah bahasa Malaysia. Pada tahun 1986, istilah bahasa Malaysia diubah menjadi bahasa Melayu. Perubahan ini dilakukan selaras dengan apa yang termaktub dalam pasal 152 Undang-Undang Dasar Federasi Malaysia, yaitu bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Pada tahun 2007, terjadi kebingungan dalam kalangan masyarakat dan kabinet mengenai istilah bahasa resmi negara, apakah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, bagaimana yang benar. Pada 4 Juni 2007, Kabinet Malaysia telah memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia karena ingin menanamkan semangat persatuan kaum dalam kalangan rakyat, tetapi tidak berhasil. Padahal kabinet sudah mengarahkan semua kementerian, universitas, dan pusat pendidikan tinggi untuk memberitahu departemen serta lembaga terkait untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia dalam surat menyurat, pemberitahuan, dan dokumen. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena pasal 152 Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan bahwa bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Memang bisa dibilang bahasa Indonesia adalah anaknya bahasa Melayu. Jadi silakan saja kalau ada yang mau mengklaim kalau bahasa Indonesia disebut rumpun dari bahasa Melayu. Namun yang jadi masalah adalah
Dulu Malaysia menyebut istilah bahasa kebangsaannya sebagai bahasa Malaysia, tetapi sekarang sudah dirubah istilah bahasa negaranya dari bahasa Malaysia ke bahasa Melayu. Itu yang menjadikan rancu. Jika muncul pernyataan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, maka Melayu yang mana? Apakah bahasa Melayu secara keseluruhan atau Melayu yang dimaksud adalah bahasa Malaysia? Pada tahun 2022, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri mendapat kritik dari Indonesia karena berhasrat ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dengan memasukkan jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Menteri Nadiem Makarim dengan tegas menolak usulan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN karena menurutnya bahasa Indonesia lebih layak. Menurut Wakil Ketua Majelis Guru Besar Nasional MPN, Profesor Dr. Kamarudin M. Said, selagi Malaysia bersikeras menamakan bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia, selagi itu pula Indonesia akan menolak. Lagian bahasa Indonesia juga lebih tinggi pengakuan internasionalnya, dibuktikan dengan dipilihnya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO PBB. Oke bos, itulah tadi satu buah video yang membahas mengenai sejarah terciptanya bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Dan semoga dari video ini kita bisa lebih memahami sejarah terciptanya bahasa Indonesia. Terutama untuk masyarakat Malaysia, supaya paham bahwa bahasa Indonesia sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai bahasa Melayu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia dalam perkembangannya sudah banyak sekali mengalami perubahan dan banyak sekali menyerap kosakata-kosakata dari bahasa-bahasa yang lain, sehingga terciptalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu itu adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia saat ini. Oke, semoga video ini menambah informasi bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.